Makanya kami nginap di polsek. Kalau nginap di pusat, tak dibilang perusahaan Pak, di polisi, atau ini tidak. Itu kami tidak. Kalau memang malam ini deal, berarti semua aktivitas besok udah mulai kerja. Maka ya, tidak ada lagi menghambat atau macam. Yang penting kalau ada masalah nanti tinggal dikoordinasikan. Berarti perjanjian bersama itu nanti ditandatangani di perusahaan kan? Ya, nanti itulah kita bahas nanti gitu. Kan 5 poin itu kan? Nah, kan hanya 1 poin yang jadi masalah. Gara-gara 1 poin akhirnya 5 yang gugur. Ya, ya perusahaan komitmen. Makanya nanti kita tegaskan sama kan. Dari kami pun mendorong supaya masalah ini clear ya. Saya atas nama Kapolres menjamin kalau memang masyarakat mau sama-sama menyelesaikan permasalahan, kasusnya bisa diselesaikan. Ya. Itu Pak Kapolres tadi perusahaan, beliau tuh sebetulnya mau hadir sih, cuman mobil rusak di arah sini dari Pontianak, langsung katanya mau melihat masyarakat. Saya bilang Pak izin, masyarakat terus 1000 orang dan itu. Makanya kita patroli kasih pemahaman. Jangan kawan-kawan ini menganggap polisi ini anjing-anjing perusahaan, enggak. Ya, kami hanya penegasan, ya, berdiri tengah. Makanya itu udah saling kenal, udah usaha lah, udah usah bertinggian macam-macam. Tadi malam pun begitu saya turun, udah kenal, udah pahok, ya. Berarti apa? Ya, sepakat ya? Ada yang menyampaikan semalam Pak, ya, nah, Pak Kadis pun telepon saya, telepon udah kenal juga, makanya dia kan datang. Jadi saya ngomong sedikit ya Pak. Nah, silakan. Jadi itu hanya apa? Mengingatkanlah kepada pihak kepolisian, karena hukumnya kan menegakkan untuk keadilan. Baik kalau pas ekstrim GAP kayak gitu, karena kenyataannya perusahaan itu kadang-kadang sudah yang jadi hasilnya ada. Saya terbuka aja bicara ini terkait plasma kami tanggal 15 Fai yang dibayarnya mana ada surat pernyataannya, surat perjanjiannya berapa dinas dan ya kalau tanggal 15 saja tidak dibayar kan ya untuk plasma masyarakat. Nah, itu terkait buruh. Saya terbuka aja bicaranya itu kenyataan kan ya. Jadi selama itu perusahaan yang salah ya tanpa ada laporan dari masyarakat apapun, baik BPJS yang dipotong gaji nggak dipenuhi nggak dibayar kan deh, ya harus diselidiki juga oleh Pak Polisi kan. Jadi salah masyarakat boleh dengan ada, jadi kesalahan perusahaan ini juga ada. Oh iya, jadi perlu saya pertegas juga. Jadi karena masyarakat tuh selalu ditekan, lah kalau masyarakat kecil itu ditekan ulang rugi. Jadi tidak itu dia iya salah ke mana ke entah mana. Jadi saya rasa berapa patah aja lah Pak kalau mempertegas dengan sampai apa yang Pak Polisi sampaikan tadi lalu seluruhnya paling benar nggak ada yang kan. Jadi saya netralkannya. Nah, jadi itu ya Bro. Ya, dan terima kasih. Makasih Pak Dus ya. Terkait adanya pelanggaran kita kan terbuka. Laporkan, misalnya jam sostek ya, BPJS, potong. Ternyata tidak dibayarkan, itu apa? Laporkan. Nah, terus tadi ada saya ngomong dengan biasa kan, selama itu tidak ada wadahan, dengan adanya wadah mereka bersyukur ya, dengan adanya mereka ya, ada wadah, ya tidak masalah gitu. Justru itu kan untuk mempermudah komunikasi gitu. Daripada pribadi kan banyak mungkin ditampung oleh buruh kan lebih nyaman. Ada lagi apa ya? Cukup. Nah. Kalau penggelapan itu deliknya gimana? Bisa itu Aduan atau bukan ya? penggelapan. Delik kan nomor nih. Murni kan? Nah, harusnya tanpa diadukan kan polisinya juga bisa memproses. Kalau nggak tahu gimana kita memprosesnya? Pada waktu di Bengkayang kemarin Pak, yang kita mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang,
pengawas BPJS Kesehatan Singkawang menyebutkan di depan bapak-bapak semua, bahkan Kapolres pun ada di situ, bahwa perusahaan menunggak, angkanya pun disebutkan 1,3 M iuran BPJS karyawannya. Nah, dan di situ juga terungkap bahwa gaji karyanya dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan. Kan pidana murni sebenarnya, bukan aduan. Dari ungkapan itu udah ada saksi, udah ada bukti, halnya kan juga bisa diproses mereka. Jadi gini ya, yang merasa dirugikan itu yang wajib melaporkan. Dengan adanya laporan itu kita melakukan penyelidikan. Benar nggak? Jangan hanya katanya. Kami selidiki. Setelah cukup bukti baru dinaikkan ke penyidikan. Soalnya mengungkapkan bukan kami, Pak, pengawas BPJS. Iya. Makanya siapa yang melaporkan, ya kan? Karena selama itu kan ada yang melaporkan. Nah, iya. Deliknya kan bukan juga aduan, Pak. Jadi kalau ada adukan itu halnya polisi, mohon maaf lah, pihak kepolisian pun bisa menyelidiki. Dengan demo kami ini aja tidak ada aduan, kami diselidiki. Iya kan, harus dilaporkan. Siapa yang merasa dirugikan? Kan tidak ada yang merasa dirugikan, kalau kita selidiki. Nah, kecuali tertangkap tangan. Langsung tulis tangan soalnya. Saya kalau tulis tangan, Pak, terus tangan dulu kan saya kanan. Dan saya tulisan saya agak janggal. Maksud saya kata-kata seperti apa yang saya juga berarti nggak kata-kata seperti apa gitu. Yang tadi saya arahkan kan jelas untuk depan tidak ada lagi demo yang melanggar hukum, tidak. Demo yang melanggar hukum. Nah, ya kan? Nah, kalau demo mau bekerja secara sah berdasarkan aturan hukum, tadi misalnya demo buat SPDP ke Polda, ada ke Polda, Pak, saya mau demo berapa hari dan waktunya gimana, berapa orang, ya kan? Karena itu udah 2 kabupaten wajib Polda, kecuali tadi demonya di Sambas kan, nah, buat SPDP di Sambas. Kalau demonya hanya di Bekayang, warga Bekayang, berarti Bekayang. Soal demo kami memberitahunya ke Polda loh. Tapi ada sampai itu sebelum SCTP-nya ada tak? Bahwa tanda terima pemberitahuan kan, Pak. Ya. Jadi waktu kami sampaikan itu di pos itu ada pemberitahuannya masuk, tanda terima dokumennya ada. Nah, kan dikasih surat tanda terima demo kan dari Interpolda, ada tak? Ada tak? Di pos penjagaan tuh, Pak, ada fotonya ada. Oh, itu ngirim surat, tetapi nanti diproses oleh Interpolda. Sekian min. Kalau menurut kami sih demo ini cukup pemberitahuan, Pak. Kami nggak perlu izin menurut kami, hanya pemberitahuan. Kalau demo, kecuali untuk yang berkaitan dengan fasilitas umum seperti jalan raya, rumah sakit, lain sebagainya, pelabuhan umum. Wajib minta izin. Wajib memberitahukan. Kemudian nanti STP itu wajib dari polisian memberikan kepada koordinator, misalnya tadi koordinator sahabat, misalnya 1.000 orang, kan harus setiap 100 orang kan ada 5 orang kan? Nah, bertanggung jawab ya, supaya untuk memudahkan pengawasan, tanggung jawab anak buah kita. Nanti ada masalah, koordinator jangan jadi masalah. Iya, maksudnya supaya terkoordinir gitu. Nah, itu mungkin ke depan lah. Jadi boleh saya tambahkan, jadi mohon maaf sebenarnya kalau seandainya saya salah, jadi saya mungkin sedikit meluruskan. Pada sore hari ini kan dari pihak kepolisian membuat surat pernyataan bahwa ini juga itu pada perwakilan apa ya, koordinator aksi itu membuat pernyataan gimana sih bahwa ini kan untuk pencabutan laporan ya, dengan apa dari masalah pencabutan laporan terkait masalah yang dilaporkan Polres Bekayang. Nah, kami sanggup untuk tidak melakukan demo melanggar aturan hukum. Tapi itu kan masih belum pasti atau gimana. Maksud saya gini, kalau memang seandainya harus kita meminta kepada ini
nanti ini kan hasil ini kan dirundingkan lagi ke pihak perusahaan kan gitu hasil lebih baik lebih jelasnya Pak perusahaan kita hadirkan ya. Ini untuk menguatkan, gitu kan? Untuk menguatkan nanti kan dari pihak perusahaan kan membaca nih, oh ternyata dari pihak atau ini sudah sepakat seperti itu kan. Lagi itu tadi katanya kan tidak dilaporkan dari ke pihak kepolisian sendiri yang ini menyidik ini. Jadi kami bingung nih dilaporkan atau dari pihak kepolisian nih Pak yang menyidik ini Pak. Yang mana? Pengaduan terhadap saya nih. Dilaporkan kan? Dilaporkan. Ya, soalnya Bapak di awal tadi kami pun dengar bukan dilaporkan, tapi memang pihak kepolisian yang menyidiknya karena deliknya bukan aduan. Ini dilaporkan. Dilaporkan ya. Berarti pihak perusahaan melaporkan saya. Ya, dilaporkan. Makanya dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Ya, pihak perusahaan melaporkan saya ya. Iya, jadi seolah-olah aksi mogok kami ini Pak untuk hak normatif kami ini seolah pihak perusahaan itu menganggap tidak sah, gitu ya. Biasa lah sebenarnya. Nah, jadi sehingga berlaporan ke Jadi gini ya, ke kepolisian. kita tidak usah ke belakang lagi lah. Jadi kita ke depan. Ini kan untuk penyelesaian terkait perkara yang ditangani oleh Polres Bengkayang, ya itu kan mau diselesaikan. Nah, tinggal komitmen dari pihak operator dulu, gitu. Kalau itu ternyata udah. Yang penting pihak perusahaan pun harus siap memenuhi tuntutan karyawan itu nanti jangan tidak tertas. Ya. Jadi sama-sama lah bikin surat pernyataan. Ya, makanya ini sebagai dasar nanti kami datangkan dia. Ini kan untuk jadi acuan dia. Ya perusahaan aja Pak langsung datang lagi ke sini biar saya buat surat pernyataannya. Ya, Sama-sama. Siap, tanpa papuri kami nggak bisa Pak. Jadi saya siap buat surat pernyataan. Ya perusahaan silakan datang kembali. Intinya saya sampaikan saya siap bikin surat pernyataan itu, tapi pihak perusahaan Jadi ini ya, kami ini memediasi supaya perusahaan percaya, makanya tadi sudah dibuat pernyataan. Yang penting kata-kata seperti itu kan. Nah, yang penting ke depan perusahaan itu merasa tidak di apa lagi ya, kejadian seperti ini. Jadi kan trauma. Ya saya akan sampaikan langsung ke di depan pihak perusahaan nih Pak. Maka lebih baik pihak perusahaan hadir di sini. Ya. Nanti setelah itu baru kita hadirkan kan gitu. Hadirkan aja Pak. Lebih baik hadirkan Pak biar ini Pak. Jadi pembiaran. Kalau masalah ini kan bebas, sekalian akan lihat. Makanya kami hadir di sini untuk penyelesaian. Ya. Jangan hanya pikiran kalian aja. Kami lepas ini selesai. Ya makanya kami mencoba menggiring perusahaan dengan masyarakat. Maunya supaya sepakat. Itu ya. Kami nggak ada kepentingan lain. Kami Tipmas. Siap Pak, siap. Saya sampaikan kami siap bikin surat pernyataan. Nah, itu makanya nanti setelah itu untuk dasar kami. Ini loh, masyarakat sendiri udah oke. Nah sekarang dia tidak mau cabut, gitu kan? Inilah dasarnya supaya untuk menguatkan bahwa masyarakat itu betul-betul ingin menyelesaikan, tidak akan merongrong perusahaan lagi. Ya makanya dia datang ke sini. Iya nanti setelah kita itu kan di konsep aja nggak usah ditanda tangan dulu. Oke saya siap. Nggak usah. Sampai ya. Pernyataannya konsepnya bunyi seperti ini, kami siap. Begitu dia datang kita tanda tangan selesai. Setuju ya. Videonya full ya, pertamanya bisa Karena yang udah nonton. Ya, datang aja Pak. Ya sama-sama. Usah kalau lagi. Aku dari kursi. Ambilkan kursi. Itu di samping reskrim tuh. Alat reskrim tuh pada kursi. jadi kan itu kan hanya omongan untuk menguatkan. Kan dari awal saya
menguatkan. Di depan pihak perusahaan Pak, saya kami buat. Buktinya kan, itu kan nanti akan kami serahkan. Pak ini, nah ini buktinya tanda tangan si kontraktor. Sudah, itu. Ini kami mencoba. Bagaimana kami yang berselisih dari pihak perusahaan tidak hadir. Makanya setelah itu kita hadirkan. Setelah adanya ini, oke. Kami tunggulah Pak, pihak perusahaan hadir, kami mau, kami selesai. Ya, kita tunggu Ya, dulu Pak. Yang konsisten Pak, kami. kami konsisten. Buktinya dari awal kami demo tanggal 23 Mei, 23 Juni kami jaga situasi kondusif sampai saat ini Pak. Berarti ini yang buktinya bahwa yang konsisten. Saya pribadi apa yang saya ucapkan tidak akan pernah saya tarik lagi. Itu pribadi saya Pak. Saya tidak pernah mohon maaf menelan ludah yang telah saya buang. Kalau saya tak bilang seperti itu maka akan saya lakukan. Jadi kan kita dokumentasikan semua dengan bukti. Jadi ini kan tiga pihak, perusahaan, buruh dengan penyidik. Iya. Kalau oke, udah selesai. Iya. Nah makanya untuk menguatkan supaya kita tidak beli lagi, ya. Buktinya kalau hanya ngomongan kan susah. Ini kan direkam Pak. Betul. Tapi kan kalau dengan adanya surat pernyataan kan udah ada selesai. Memang Pak, saya heran. Ini tiga pihak, kami pihak buruh hadir, pihak kepolisian hadir, kok pihak kepolisian tidak hadir? Ini kan kami mencoba, ya, menerobos. Bisa dicoba. Mereka kan tidak mau mencabut kan. Kita coba terobos. Gimana caranya supaya mereka mencabut? Kita kasih pandangan hukum dari penyidik. Ini loh, kan gitu. Saya tadi pagi juga sudah telepon Pak Yones yang juga order perusahaan. Apa yang disampaikan pun sama. Saya bilang oke, siap, saya bilang. Dan pihak perusahaan sendiri saya bilang Pak. Berarti kan kami sudah sepakat sebenarnya. Ini pihak perusahaan datang sini saksikan sama-sama. Kalau harus nanti pernyataan saya buat tanda tangan kirim ke sana, kami sana tidak mau lagi gimana ceritanya? Kami disaksikan loh Pak Ramadhan, kami akan mau. Kami siap nunggu di sini. Dan alasan perusahaan tidak datang, kita tunggu sampai sekarang. Pak. Yang tidak menyelesaikan permasalahan siapa sebenarnya? Kami bingung. Ya, gitu kan? Ya, telepon aja Pak. Bisa datang, silahkan datang aja Pak. Kalau bisa selesaikan aja. Malah ini bisa. Jadi intinya dari pihak kita tidak melakukan Demo yang melanggar hukum ya. Siap. Kami siap. Oke, tambahan yang lain sedikit. Saya perlu garis bawahi. Jika tiap perusahaan melaporkan kegiatan kita di Polres Bengkulu, itu bukan individu, ya. Ini organisasi. Ini serikat pekerja. Setuju? Apapun resikonya, itu resiko kita semua. Bukan individu. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya sampaikan. Ini udah 17 tahun Buddha Palma berada di tempat kami. Kenapa 17 tahun tidak ada bermasalah? Kenapa sampai sekarang ada gejolak membawahi pekerja antara pemberi kerja? Pemberi kerja itu pihak satu kan, penerima kerja pihak dua. Kenapa sekarang ada gejolak seperti ini? Tentu ada perselisihan. Kami sudah berupaya sampai di dinas, sampai ke kabupaten, sampai ke provinsi untuk mempertemukan mediasi hal ini. Pun titik temunya tidak ada. Kami berharap pihak pemerintah tolong membuka mata dengan keberadaan karyawan Buddha Palma dengan pihak pemberi kerja ini. Jadi kami tidak mau ditekan-tekan oleh pihak manapun tentang kegiatan kami. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Datang selesai malam ini pulang tidur lah semuanya. Dan supaya kita Oke, siap. sini dah kerja. Selalu sama. Jadi sambil nunggu ya,
Karena ini lagi nunggu ini, kami nunggu kita bubar sholat. Siap. Ya. Oke, siap. Oke, kita datang baru kita ada lagi ya. Oke, siap.